Shalom semua, perkenalkan nama aku Ezra Tribintang. Aku dari Fakultas Teknologi Pertanian, dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian dengan NIM 24171011068. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama aku Rizky Sidaputar, biasa dipanggil Rizky dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis dengan NIM 241510601039. Perkenalkan, nama aku Theodore Jaya Pratama dari Fakultas Teknik dengan NIM 23191 070 1025. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perceraian menurut etika Kristen. Perkenalkan, nama saya Delviro Elohim dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Fisika dengan NIM 2418 1020 1010. Perkenalkan, nama saya Stanley Matthew Valerian Wandono dengan NIM 242410102032 dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Alasan kelompok kami membahas perceraian ini adalah karena di Indonesia banyak sekali fenomena perceraian di kalangan para artis atau orang-orang terkenal maupun orang-orang biasa. Apa sih perceraian itu? Perceraian adalah peristiwa berpisahnya hubungan suami istri dikarenakan berbagai faktor tertentu. Memang sebenarnya pernikahan itu adalah hal yang suci dan diperuntukkan untuk seumur hidup. Tetapi ada banyak pasangan yang gagal mempertahankan hubungannya masing-masing. Dalam Indonesia sendiri, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 di tahun 1974. Perceraian sendiri dalam undang-undang tersebut hanya diperbolehkan ketika pasangan suami istri tersebut ada perkelahian atau pertengkaran secara terus-menerus, ataupun ada salah satu dari pasangan tersebut yang melanggar hukum perkawinan seperti selingkuh dan yang lainnya. Memahami masalah yang kompleks ini, kita harus memahami perceraian itu secara hukum dan agama. Karena perceraian ini menghasilkan dampak yang buruk. Bukan hanya berakhirnya hubungan suami istri, tetapi berhubungan dengan anak, keluarga, dan masyarakat. Dan seringkali dampak dari perceraian ini lebih rumit dan lebih panjang daripada yang kita tebak. Namun, perceraian bukan hanya masalah hukum. Dari sudut pandang agama, terutama agama Kristen, perceraian dianggap sebagai hal yang sulit. Mengapa demikian? Karena pernikahan dianggap sakral, karena adanya perjanjian yang kudus di hadapan Tuhan. Perceraian ini dapat terjadi di keadaan-keadaan tertentu, misalnya perzinahan. Dan di keadaan-keadaan tertentu, perceraian ini dianggap sebagai pilihan terakhir setelah usaha-usaha untuk memperbaiki hubungan itu dilakukan, semisal konseling dan bimbingan pastoral. Berbicara tentang perceraian, pasti ada pro kontra di dalamnya. Ada yang menyetujui bahwa perceraian itu baik atau ada hal baiknya, ada juga yang menentang secara sepenuhnya tentang perceraian itu. Di luar kita dalam sudut pandang agama. Baik, aku di sini mau menyampaikan tentang apa pikiran orang tentang yang mereka pikirkan jika mereka pro terhadap perceraian. Kadang orang berpikir perceraian adalah jalan terbaik untuk suatu hubungan karena dilandasi dengan hubungan yang mereka jalanin itu hubungan yang tidak baik. Ada KDRT, ada perselingkuhan. Jadi perceraian atau berpisah menjadi jalan yang terbaik untuk menghindari atau mendalami permasalahan itu. Karena dengan bercerai, permasalahan yang tadinya timbul di kehidupan mereka akan perlahan-lahan menghilang atau tergerus. Dan dari sudut pandang kontra sendiri atau yang menentang perceraian itu sendiri adalah
Karena perceraian emang tidak seharusnya dilakukan. Karena seperti yang kita tahu, perjanjian pernikahan adalah hal yang sakral dan tidak boleh diingkari. Kita menikahi seseorang itu dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Karena itu, bagaimanapun alasannya, bagaimanapun masalahnya, perceraian itu dilarang dan harus ditolak. Jadi teman-teman, perceraian sendiri memiliki jenis, yaitu yang pertama adalah jenis cerai gugat dan yang kedua adalah cerai mati. Oke, di sini aku mau jelasin tentang cerai gugat dulu. Cerai gugat adalah kondisi di mana antara suami dan istri menggugat pasangannya itu sendiri untuk melakukan pisah atau perceraian itu sendiri, di mana mereka bercerai secara sengaja dan berkesadaran yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan cerai gugat ini memiliki konotasi yang buruk bagi kita. Karena apa? Karena cerai gugat sendiri itu dilakukan atas dasar keegoisan dan emosional dari pihak tertentu. Dan biasanya cerai gugat itu sendiri dilakukan secara serius, atau dengan kata lain mereka sengaja melakukan hal ini. Dan cerai gugat itu adalah jenis perceraian yang dibenci Allah. Dan yang kedua adalah cerai mati. Cerai ini adalah kondisi perceraian yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, karena ini dipengaruhi oleh ajal atau kematian yang menyebabkan pasangan suami istri itu sendiri berpisah secara alam, di mana salah satu dari mereka dipaksa atau terpaksa atau dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu untuk menghadap Dia yang harus meninggalkan pasangannya di bumi. Perceraian menurut pandangan Alkitab. Sebagai orang Kristen hendaklah meneladani Tuhan Yesus yang penuh kasih. Demikian juga dalam hubungan pernikahan dalam Yohanes 15 ayat 12. Dalam pernikahan yang telah menerima berkat dan dipersatukan Allah menurut Roma 14 ayat 19, maka dari itu sesuai dengan Markus 10 ayat 9, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh siapapun dengan cara apapun. Sehingga sebagai umat Allah hendaknya kita mengikuti peraturan Allah dan tidak membenarkan adanya perceraian.